Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semangat semuanya. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Menanggung Bahar, kemudian Budin Widiawan, Dede Bahtiar, Fawisong, Nur Ahmad Iwan, Rian Permana, dan semacamnya ingin mempresentasikan materi yang berjudul unsur pembangunan, kebijakan struktur perpajakan, pajak dan bea cukai atas komunitas, insentif, kebijakan pengeluaran, penghasilan, dan retribusi. Maka dari itu izinkanlah saya selaku moderator menyampaikan beberapa hal yang akan ada di presentasi ini. Baik, yang pertama itu unsur pembangunan. Dari kata unsur pembangunan adalah bertujuan untuk membangun. Tujuan dari unsur pembangunan adalah adanya kebijakan, dasar atas strategi, dasar rencana pembangunan yang sering pula disebut tujuan, arah, prioritas, dasar pembangunan. Pada unsur ini perlu ditetapkan tujuan rencana. Adanya kerangka rencana yang menunjukkan hubungan variabel-variabel dalam pembangunan dan implikasinya. Kemudian selanjutnya ada perkiraan sumber-sumber pembangunan terutama pembiayaan. Adanya kebijaksanaan yang konsisten dan serasi seperti kebijakan fiskal, moneter, anggaran, sektoral, dan pembangunan daerah. Adanya program investasi yang dilakukan secara sektoral seperti pertanian, industri, pendidikan, kesehatan, dan lain-lainnya. Adanya administrasi pembangunan yang mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Itu adalah bagian dari unsur pembangunan ya. Kemudian next kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada struktur perpajakan ya dari tahun 2010 sampai 2014. Di sini ada PPh, PPN, cukai, pajak lainnya, bea masuk, dan bea keluar. Saya akan menjelaskan satu-satu apa itu PPh, PPN, cukai, pajak lainnya, bea masuk, dan bea keluar. Yang pertama, PPh 48,15%. Jadi pengertian dari PPh itu adalah bisa disebut juga pajak penghasilan yang tertuang pada pasal 25 TPW tahun 5 adalah pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan, atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat. Pajak perseroan adalah pajak yang dikenakan terhadap laba perseroan dan diberlakukan pada tahun 1925. Jadi kalau PPh ini lebih mengacu ke bisa orang pribadi atau perusahaan yang diambil dari laba atau keuntungan dari sebuah perusahaan tersebut. Itu besarannya itu adalah 48,15%. Nah, yang selanjutnya itu PPN. Di sini pengertian PPN adalah pajak pertambahan nilai. Adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak. Jadi kalau PPN itu lebih ditekankan kepada orang terakhir yang harus membayarnya, seperti itu. Nah, besarannya itu 33,90%. Di sini ada yang namanya cukai, teman-teman. Nah, pengertian dari cukai adalah pungutan negara yang artian dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu, yaitu konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Nah, di Indonesia ini cukai dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan Publik Indonesia. Nah, ini nih barang yang kena cukai itu antara ya bisa dibilang banyak ya yang kita tahu sendiri. Yang pertama itu ada etil alkohol atau etanol dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dalam proses pembuatannya. Kemudian
Yang kedua yaitu minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar beberapa pun dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan atau bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya. Nah, yang ketiga itu menarik karena gini, contohnya itu adalah vape. Nah, vape kan biasanya itu ada yang namanya liquid itu isian dari vape. Nah, vape tersebut kan bisa dibilang kayak elektrik ya. Dulu waktu awal-awal running itu sekitar tahun booming vape 2015 itu si liquidnya itu tidak dikenakan cukai, namun seiring dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, akhirnya si liquid tersebut kena cukai, sama aja dengan rokok. Nah, menariknya di sini itu adalah liquid keluaran atau under di bawah 2018 itu non cukai. Nah, yang 2019 ke atas itu udah cukai. Jadi kalau misalkan kita beli liquid dengan harga pasaran cukai yang sekarang itu minimal itu 95.000 dan kita bisa dapatkan di harga 40.000, itu berarti harga yang kita beli itu adalah harga non cukai, yaitu bisa dibilang liquid dulu, jadi bukan liquid yang sekarang seperti itu. Nah, yang tadi adalah pajak lain-lain gitu ya, atau lainnya bisa itu berupa yang lainnya juga. Nah, yang terus ada yang namanya bea masuk. Nah, di sini pengertian dari bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang memasuki daerah pabean atau barang yang masuk, itu namanya bea masuk. Nah, bea masuk itu ada bisa diklasifikasikan, yaitu yang pertama bea masuk anti dumping. Bea masuk anti dumping dikarenakan terhadap barang impor dalam hal ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari normalnya. Nah, di sini tuh menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut, mengancam terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut. Nah, itu kalau bea masuk ya. Kalau bea keluarnya tinggal dibalik. Nah, kalau bea masuk kan pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang masuk. Nah, kalau ini yang bea keluarnya itu barang yang keluar. Seperti itu kalau komunitas ekspor itu nanti kena bea keluarnya juga. Seperti itu teman-teman. Next, selanjutnya. Nah, di sini ada pengertian atau slide yang menerangkan kebijakan baru perpajakan Indonesia yang namanya itu tax holiday. Nah, apa sih tax holiday itu dan apa jenisnya gitu tax holiday? Nah, kalau tax holiday itu saya cari-cari referensi. Jadi tax holiday itu menjadi salah satu faktor penentu untuk menarik minat investasi ke berbagai sektor. Tax holiday sendiri merupakan salah satu bentuk insentif pajak kepada pelaku usaha. Bentuknya berupa pengurangan hingga pembebanan pajak penghasilan badan hingga dalam jangka waktu tertentu. Nah, di sini ada ketentuan-ketentuannya ya teman-teman. Tuh, ada ketentuan subjek, pengurangan transmisi, wajib pajak baru dan sebagainya, seperti itu. Kemudian kita next di pengertian dari restitusi. Pemberian restitusi dilakukan tanpa pemeriksaan melainkan dengan penelitian sederhana. Kebijakan restitusi diberikan kepada wajib pajak yang memenuhi
persyaratan tertentu. Nah, saya akan bedah satu-satu. Ya, di sini ada jangka waktu. Revisi sampai terbit surat pemerintah pembayar kelebihan pembayaran pajak. Nah, WP itu bisa dibilang atau bisa diartikan sebagai adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pemotongan, pemungutan dan pembayaran pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan. Itu yang pengertian dari WP. Nah, itu WP dengan kriteria tertentu, WP patuh, WP 3 bulan, WP 1 bulan. Nah, kemudian WP memenuhi persyaratan tertentu, nilai restitusi kecil, PPh OP 15 hari, PPh badan 1 bulan, PPN 1 bulan. PKP berisiko rendah, PPN 1 bulan. Nilai restitusi maksimal dalam 100 juta untuk PPh orang pribadi non karyawan. Yang kedua itu 1 miliar untuk PPh WP badan atau usaha. Ya, yang ketiga ada 1 miliar untuk PPN pengusaha kena pajak. Seperti itu teman-teman. Oke, kita next ya. Nah, di sini ada slide yang berisikan bea atas komunitas atau bea keluar. Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor. Barang-barang yang terkena bea keluar adalah, nah yaitu, jadi bea keluar tuh kita ngekspor gitu tuh, itu kita juga kena gitu, namanya pajak bea gitu. Yang pertama kulit, segala bentuk kulit ya bisa dibilang, mau itu kulit sapi atau kulit yang lain ya, bisa banyak lah jenisnya. Yang kedua ini kayu. Indonesia kan sebagai negara tropis ya, yang bisa dikatakan sumber daya alam yang banyak. Tentu yang namanya kayu itu tidak sulit didapatkan kalau untuk negara Indonesia sendiri. Jadi bea keluar ini, kayu ini bisa digolongkan sebagai pendapatan yang menunjang atas uang kas negara. Biji kakao tuh kalau tidak salah tuh biji coklat ya teman-teman. Kelapa sawit, ya kelapa sawit itu bahan baku dari minyak goreng ya. Yang nomor 5 produk hasil pengolahan mineral logam. Ya, yang 6 produk mineral logam dengan kriteria tertentu seperti itu. Oke, kita next. Nah, di sini ada perhitungan bea keluar. Dalam hal tarif bea keluar ditetapkan berdasarkan persentase dari harga ekspor. Nah, di sini ada rumusnya nih. Tarif bea keluar dikali jumlah satuan barang. Ya, tarif bea keluarnya berapa nih? Misalkan 400 rupiah. Nah, dikali jumlah satuan barang, ada berapa nih barangnya? Misalkan ada 50 piece. Nah, dikali harga ekspor per satuan barang tersebut. Nah, harga ekspor itu harga jual dari barang tersebut. Kemudian dikali nilai tukar mata uang. Nilai mata tukarnya apa? Biasanya kalau nilai mata uang yang digunakan itu adalah dolar ya. Tapi itu juga tergantung kebijakan antar negara yang mengekspor barang tersebut. 2. Dalam hal tarif bea keluar dilakukan secara spesifik. Nah, ini juga ada misalnya lagi. Tarif bea keluar per satuan barang dalam satuan mata uang tertentu dikali satuan barang. Dan dikali nilai tukar, seperti itu ya perhitungannya teman-teman. Oke, next lagi. Nah, ini insentif ya. Kalau mendengar dari kata insentif mungkin telinga kita sudah tidak asing lagi atas kata insentif. Cuman saya hanya menerangkan secara umum atau globalnya aja ya insentif disebutnya. Ya, insentif itu merupakan tindakan menjadikan atau membuat suatu motivasi dan menyebarkan secara massal. Jadi lebih ke apresiasi sih. Kalau insentif itu apresiasi pencapaian atas kerja yang telah kita lakukan, itu namanya insentif. Nah, tujuan dari insentif adalah untuk meningkatkan motivasi
memotivasi semangat kerja. Nah itu yang sudah saya bilang tadi ya, tujuannya itu jelas meningkatkan motivasi dan semangat kerja. Dan itu insentif juga dapat meningkatkan pencapaian tujuan perusahaan secara maksimal melalui para karyawan. Jadi kalau misalkan kalian punya usaha atau bisa dibilang bisnis kecil-kecilan lah, kalian harus punya skema insentif buat karyawan kalian. Tujuannya itu selain untuk memajukan usaha yang kalian geluti, juga yaitu meningkatkan motivasi semangat kerja karyawannya itu. Jadi bisa dibilang uang tambahan lah biar mereka nggak sia-sia apa yang mereka kerjakan selama 1 bulan penuh dengan pencapaian yang sudah ditetapkan dan mereka bisa mencapainya. Jadi nanti ada rasa bangga atau effort tersendiri dari karyawan tersebut. Dan insentif itu perannya sangat penting di dunia usaha ya, karena besaran insentif itu bisa dibilang relatif sih. Cuman untuk mencapainya kan itu ada cara-cara tertentu. Nah di situ nanti karakter karyawan bisa dibilang terlihat, mana karyawan yang mempunyai semangat atau kerja yang baik, dan mana yang ya bisa dibilang karyawan yang hanya sekedar karyawan yang hanya berangkat dan pulang, tidak ada pengembangan diri atas kerja yang dia lakukan. Nah, besaran nilai atau harga dari suatu insentif ditentukan melalui kinerja, durasi kerja, loyalitas, kebutuhan, keadilan, dan kelayakan seorang karyawan. Ya seperti itu. Jadi kalau misalkan insentif itu ada porsi-porsinya ya. Jadi kita nggak bisa pukul rata tuh insentifnya segini. Contoh misalkan dalam sebuah perusahaan marketing itu, nilai yang paling besar insentif yang didapat itu adalah bagian karyawan marketing, karena bisa dibilang mereka adalah tombak dari perusahaan tersebut. Jika tidak ada mereka, mungkin dan tidak menutup kemungkinan usaha yang kalian jalani itu ya tidak akan maju dan bahkan mengalami pemunduran. Jadi mungkin sedikit dibedakan untuk karyawan marketing insentifnya ya. Nah begitu juga dengan admin juga sangat penting peranannya. Cuma namun resiko dari kerjaan yang dialami admin dibanding karyawan marketing kan bisa dibilang lebih sedikit ya. Namun untuk kejelian dan ketelitian melakukan suatu pekerjaan admin sangat teliti. Jadi ya kalian bisa sesuaikan sendiri sih. Nah durasi kerja itu biasanya semakin orang itu lama durasi kerjanya ya sedikit dibedakan biar tidak ada rasa kecemburuan terhadap karyawan baru ya. Loyalitas ya, karena nanti kalian juga bisa menilai karyawan-karyawan mana sih yang bisa dibilang tidak hanya cari muka gitu. Mana yang benar-benar kalian ini loyal terhadap usaha yang kalian jalani gitu, tanpa ya bisa dibilang tanpa ingin timbal balik. Biasanya seperti kalau loyalitas ya. Kebutuhan, nah seperti itu. Kemudian tadi sebagai owner atau pengusaha juga kita harus bisa melihat kebutuhan karyawan tersebut. Adil, nah adil di sini tuh fleksibel ya. Adil yang seperti apa yang ingin kalian tetapkan di skema insentif tersebut, dan kelayakan seorang karyawan. Kalau itu layak nggak nih karyawan ini dengan kinerja yang seperti ini kasih insentif dengan karyawan yang seperti itu kinerjanya ya seperti itu juga ya. Kalian juga mungkin bisa menilai dari kinerja karyawan masing-masing gitu. Pembagian insentif yang mengutamakan proporsi pekerja ditentukan melalui evaluasi jabatan. Betul. Jadi gitu, ada jabatan, ada insentif yang bisa dibilang beda juga gitu. Jadi jangan dipukul rata seperti itu kalau insentifnya namanya. Oke, kita next ya. Sini ada kebijakan pengeluaran. Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri atas 3 pos utama yang dapat digolongkan. Ya, yang A itu pengeluaran pemerintah untuk membeli barang dan jasa. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai kayak PNS apa ya. Kita bisa lihat pengeluaran pemerintah untuk transfer payment. Ya, jadi transfer payment itu ada golongannya. Masih bukan golongan sih. Jadi bisa diartikan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya yang meliputi misalnya pembayaran subsidi,
bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Nah, sedangkan dalam tujuan mikro, perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya barang publik tersebut. Seperti itu teman-teman. Oke ya, jelas ya di slide ini ya. Saya mau lanjut lagi nih. Nah, slide ini cukup menarik bagi kita semua. Di sini ada gambar ya, mungkin rekan-rekan tidak asing lagi ya terhadap sosok tokoh ini ya bisa dibilang menteri yang paling banyak merangkap jabatan ya. Siapa lagi, dan kalau jabatan utamanya sih adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, bisa disebut Menko Marves, yaitu Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Nah, di sini ada berita dan judulnya pun sangat menarik di pembahasan slide ini ya, karena pembahasannya adalah internasional. Di sini ada artikelnya ya, saya baca dulu ya. Pemerintah terima bantuan internasional dalam penanganan COVID-19 dari Cina hingga Amerika Serikat. Tentu tidak asing dan tidak bukan pasti Cina dan Amerika Serikat lagi. Karena yang saya amati juga beliau ini dekat dengan, bukan dekat secara konotasi yang negatif, jadi dia bisa menjalin hubungan yang sangat baik terhadap negara-negara tetangga gitu. Dan bisa dibilang Cina itu mungkin akan menjadi diktator ya, terutama di bidang ekonomi ya, seperti itu. Dan Amerika Serikat di sini ada ulasannya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves, Bapak Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah sudah menerima sejumlah bantuan internasional untuk penanganan COVID. Luhut mengatakan bantuan tersebut diterima dari 6 negara, yaitu Jepang, Singapura, Uni Emirat Arab, Cina Selatan, dan Amerika Serikat. Beliau berbicara, saya berbicara dengan counterpart Singapura, Tiongkok, Abu Dhabi. Kita bicara sama mereka dan juga Jepang. Kita minta bantu, tapi tentu bantuan yang menurut kita tidak bisa ditangani, kata Luhut dalam konferensi pers secara virtual. Nah, Luhut mengatakan selain dari 6 negara tersebut, beliau juga menerima bantuan dari perusahaan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri. Ya, bisa kita tahu ya, banyak juga perusahaan-perusahaan swasta yang ya bisa dibilang secara normatif atau norma kemanusiaan sangat ketat. Jadi mereka juga selain ingin memajukan usahanya, dia juga rasa nasionalisme terhadap negaranya juga besar. Banyak yang saya dengar juga bantuan itu tidak terima dari negara-negara tetangga, tapi bahkan nilainya juga lebih fantastis di perusahaan-perusahaan swasta yang ingin memberikan bantuan terhadap pemerintah. Bantuan yang diterima diantaranya itu ya itu oksigen senator, oximeter, dan nasal kanul oksigen. Ya ini bisa dibilang waktu itu pada COVID ya, melakukan PPKM itu kan kita sempat yang namanya kehabisan tabungan oksigen. Bahkan nilainya itu mahal sekali ya dan sulit didapatkan. Jadi ada beberapa yang ingin membantu ya itu menyumbangkan oksigen, konsentrator, oximeter, dan nasal oksigen. Lokal pun kita sendiri sudah ada membuat ventilator dan itu kita gunakan termasuk tadi oksigen konsentrator juga teman-teman yang di Jogja. Nah seperti itu kawan-kawan. Nah saya ingin membedah ya judul namanya adalah bantuan internasional. Di sini tuh pengertian secara globalnya ya merupakan perpindahan sumber daya dari suatu negara ke negara lain secara sukarela, atau bisa dibilang atas dasar kemanusiaan dan kedermawanan. Juga dapat menjadi alasan pemerintah luar negeri tersebut. Seperti itu kawan-kawan. Next ya, kita jelas ya. Oke. Retribusi.
Ya, retribusi mungkin kawan-kawan juga tidak asing ya untuk mengenal kata retribusi. Kita bedah lagi, kita bahas lagi di pengertian retribusi ya. Retribusi adalah distribusi kembali pendapat masyarakat berpenghasilan lebih tinggi ke masyarakat berpenghasilan lebih rendah. Jadi retribusi itu bisa dibilang perpindahan lah. Perpindahan. Jenis retribusi menurut aliran dananya dipindahkan menjadi dua, yaitu retribusi vertikal. Nah, distribusi kembali dana dari masyarakat kaya ke masyarakat miskin itu vertikal. Sedangkan retribusi horizontal bisa dikatakan distribusi kembali uang dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Seperti itu contoh pajak dan asuransi. Ya, seperti itu kawan-kawan. Oke ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tanpa bermaksud ingin mengajari kalian. Saya hanya ingin berbagi atau men-share sedikit apa yang saya pahami ya, dengan segala kerendahan hati saya juga masih dalam tahap belajar. Semua koreksi atau masukan-masukan yang teman-teman ingin sampaikan dengan senang hati saya terima dan saya jadikan motivasi diri agar kedepannya lebih baik lagi. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.